Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Selamat bergabung untuk pemirsa semua, juga para santri di acara rutin kita, yaitu belajar Sirah Nabawiyah dengan referensi buku dari tulisan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan melanjutkan pekan lalu, maka kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu bab setelah Rasulullah SAW menyelesaikan dakwahnya ke Taif. Baik, seperti yang kita bahas pekan lalu, setelah kegagalan dakwah ya dalam tanda kutip kepada manusia di Taif, maka Rasulullah SAW mendapatkan hiburan dari Allah berupa member baru dalam Islam, ya, yaitu bangsa jin. Nah, ini adalah hiburan dari Allah, dan kemudian Rasulullah SAW dapat kembali masuk ke dalam Mekah dengan aman, dengan jaminan dari Al-Mut'im. Ya, baik. Dengan kejadian di Wadi Nahlah itu, dengan Islamnya kelompok jin, maka Rasulullah SAW mendapatkan kekuatan baru, ya, mendapatkan semangat baru untuk melanjutkan dakwahnya. Terlebih sebentar lagi akan masuk musim haji, dan ini adalah masuk ke tahun 11, artinya kalau Rasulullah SAW sudah mulai berdakwah secara terang-terangan, termasuk kepada para jamaah haji yang datang dari seluruh negeri, ya, maka ini adalah tahun ke-7 Rasulullah SAW melakukan dakwah kepada orang-orang yang datang untuk berhaji. Nah, maka Rasulullah pun melakukan strategi dakwah, yaitu memisahkan ya dakwah kepada kabilah-kabilah, kemudian juga dakwah kepada individu. Nah, kepada kabilah-kabilah ini Rasulullah SAW biasanya melakukannya di waktu malam hari. Ya, Rasulullah mendatangi para kabilah itu pada malam hari untuk menghindarkan keributan. Ya, ini langkah yang bijaksana yang diambil oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak banyak dari para kabilah ini atau bani ini yang mengiyakan ya atau mengikuti seruan dari Rasulullah SAW. Ya, tapi alhamdulillahnya dari dakwah kepada individu, ya, Rasulullah SAW banyak mendapatkan respon positif, dan tidak hanya dari orang-orang internal di Mekah, orang-orang Quraisy, tapi juga dari Yasrib, ya, dari nanti cikal bakal kota Madinah. Nah, maka di sini di bab ini kita akan khusus untuk mengetahui dakwah kepada siapa saja orang-orang Yasrib yang berhasil Rasulullah lakukan. Ya, yang pertama ada yang namanya Suaid bin Samit. Ya, Suaid ini adalah seorang yang tinggal di Yasrib, dan beliau adalah seorang yang sangat cerdas dan kebetulan merupakan seorang penyair. Nah, dia mempunyai nasab yang bagus, ya, juga keilmuan yang bagus, kehormatan yang bagus. Maka pada suatu hari di saat momen dia pergi haji ke Mekah ini, bertemulah dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah langsung, ya, secara to the point mengajak Suaid untuk masuk ke dalam Islam. Ya, tapi kemudian Suaid berkata, boleh jadi apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku, kata Suaid. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang ada padamu? Maka Suaid mengatakan, hikmah Luqman. Nah, Luqman juga menjadi nama orang, ya, yang disebut, bahkan dia berikan sebagai nama suatu surat oleh Allah dalam Al-Quran. Maka Rasulullah pun mengatakan, coba tunjukkan kepadaku. Lalu Suaid menunjukkannya, ya, kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ini adalah kata-kata yang baik, tapi
apa yang ada padaku jauh lebih utama dari kata-kata ini. Ini adalah Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku, petunjuk dan cahaya. Lalu Rasulullah SAW membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada Su'aib, sehingga Su'aib setelah mendengarnya, dia mengatakan, ini adalah yang benar, ini benar-benar bagus. Dan seketika Su'aib pun menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW, ya. Tapi sayangnya nanti Su'aib akan terbunuh dalam perang Bu'as. Nah, jadi di tahun ke-11 ini, ya, sementara sedang haji, ya, nanti juga di cerita berikutnya adalah orang-orang dari Madinah yang datang, orang-orang dari Yasrib. Mereka itu sedang apa ya, di negeri mereka, di kota mereka, ya, di Yasrib itu sedang mengalami ketegangan antara dua suku, yaitu Aus dan Khazraj. Ya, nanti pulang dari haji itu, ya, mereka nanti akan tidak lama dari itu akan ada perang Bu'as namanya, ya, di Yasrib. Nanti kita akan bahas itu sedikit. Nah, kemudian itu Su'aib. Yang kedua ada yang namanya Iyas. Kalau tadi Su'aib udah cukup dewasa, ya, usianya. Iyas ini adalah seorang anak yang masih muda, Iyas bin Mu'az. Ya, dia datang bersama dengan beberapa orang dari anggota sukunya. Jadi kebetulan Iyas ini adalah termasuk bagian dari suku Aus. Ya, mereka datang ke Mekah itu bukan cuma sekedar untuk berhaji, tapi mereka ingin mencari sekutu dari orang-orang Quraisy Mekah untuk ikut membantuin mereka, karena jumlah suku Aus dibandingkan suku Khazraj ini lebih sedikit. Ya, jadi mereka ada misi juga, ya, selain mereka mau pergi berhaji. Maka pada saat itu ketemulah dengan Rasulullah SAW. Ya, tatkala Rasulullah mengetahui kehadiran mereka dan menemui, ya, Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian ingin memiliki sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian bawa? Lalu orang-orang suku Aus ini bertanya, apa itu? Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, aku adalah Rasulullah. Dia mengutusku kepada manusia untuk menyuruh mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang Al-Quran, membacakannya, sehingga Iyas bin Mu'az, ya, yang menjadi salah satu bagian dari rombongan suku Aus ini mengatakan, wahai kaumku, demi Allah ini lebih baik daripada apa yang ada pada kalian. Maka salah seorang dari rombongan itu, yaitu bernama Abul Haisar Anas bin Rafi, mengambil segenggam pasir kemudian menaburkannya di wajah Iyas dengan marah. Celaka kamu Iyas, bukan untuk ini kita datang ke sini, ya, bukan untuk hal kayak begini, ya. Maka mereka pun pulang, ya. Setelah pulang ke Yasrib, ada riwayat yang mengatakan bahwa Iyas banyak berzikir, ya, dengan tasbih, tahlil, tahmid, tapi diragukan apakah Iyas benar-benar masuk Islam. Ya, sayang kalau misalnya tidak masuk Islam, ya. Tapi mungkin ya itu, ya, karena penolakan salah satu anggotanya itu, sehingga Iyas tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Ya, nah itu Iyas, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah nama salah seorang sahabat yang cukup populer, ya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Abu Dzar Al-Ghifari ini berasal dari suku Ghifar, yang suku Ghifar itu juga merupakan bagian dari Yasrib, tapi dia di pinggiran. Nah, pada saat itu di sana, ya, di suku Ghifar itu sudah ada desas-desus tentang seorang laki-laki di Mekah yang katanya mengaku nabi. Maka Abu Dzar menyuruh salah seorang saudaranya untuk pergi ke Mekah. Tolong kamu pergi ke Mekah, kamu selidiki tentang berita ini, nanti kalau kamu udah cukup informasi, kamu pulang, kamu kabarkan kepadaku hasilnya. Maka saudaranya ini pun pergi, ya. Setelah cukup infonya, dia pulang lagi, kemudian menghadap Abu Dzar. Coba ceritain, kata Abu Dzar yang sudah tidak sabar untuk mendapatkan berita. Kata saudaranya, sepertinya dia memang
benar gitu, benar seorang rasul, karena dia itu mengajak kepada hal yang baik dan meminta kita untuk menghindari hal-hal yang buruk. Maka Abu Dzar berkata, ini berita baik, tapi aku nggak cukup puas dengarnya. Ya kayaknya aku harus langsung ketemu sama orang itu langsung. Maka Abu Dzar pun pergilah ke Mekah. Sampai di Mekah, ya Abu Dzar gak nanya ke siapa-siapa karena dia tahu ini adalah isu yang sensitif, riskan. Kalau dia salah-salah nanya, ya nanti dia bisa salah informasi. Maka yang dia lakukan adalah datang ke masjid, duduk aja di sana. Ya duduk, nunggu, ngeliatin kanan kiri, yang ngeliatin situasi. Pada saat yang bersamaan, qadarullah, Ali bin Abi Thalib lewat. Melihat Abu Dzar, Ali bin Abi Thalib bergumam, sepertinya dia orang asing. Ya, Abu Dzar mendengarnya dan kemudian bilang, iya, aku memang orang asing. Maka Ali menanyakan apakah sudah punya penginapan, belum. Ya, dianterin sama Ali. Ya, dianterin ke penginapan. Nah, terus habis itu ditinggal. Besoknya Abu Dzar kembali lagi ke masjid. Ya, duduk lagi, nggak berani nanya-nanya dulu nih. Kemudian lewatlah Ali lagi. Kata Ali, jangan-jangan orang ini lupa cara pulang ke penginapannya. So dari tadi di sini aja gitu. Ya, terus kata Ali, sini ya, ikut aku aja ke rumah aku. Maka ikutlah ke rumah Ali. Kemudian di rumah Ali bertanya kepada Abu Dzar, apakah tujuanmu sebetulnya datang ke negeri ini? Ya, maka Abu Dzar sangat berhati-hati. Dia bilang, aku akan menceritakan apa yang menjadi tujuanku, asalkan engkau bisa menyimpan rahasia. Maka kata Ali, ya, aku akan melakukannya. Maka Abu Dzar menyampaikan, aku telah mengutus seorang saudaraku untuk mencari tahu tentang seorang laki-laki yang mengaku Rasul, tapi aku nggak puas sebelum aku bertemu langsung dengan dia. Maka kata Ali, udah sini, ikut sama aku akan menunjukkan engkau kepada laki-laki itu. Maka ikutlah Abu Dzar pergi diantar Ali untuk menuju kepada Rasulullah SAW. Ya, maka Rasul pun begitu ketemu Abu Dzar, ya langsung tahu ini orang pasti tertarik dengan Islam. Maka Abu Dzar bertanya, coba jelaskan padaku tentang Islam. Maka Rasulullah pun menjelaskannya. Setelah itu Abu Dzar langsung, ya nggak pakai mikir-mikir, langsung menyatakan dirinya Islam. Ketika sudah berislam, Rasulullah pun memberikan nasihat kepada Abu Dzar, kamu habis ini segera pulang pada kaum kamu. Ya, kamu nggak usah nggak usah banyak pengumuman. Nanti kalau kamu udah dengar